Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para alim, para ulama, para kiai, para pinesepuh, para pemirsa, para pendengar yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan ridhonya kita bisa berjumpa walaupun hanya lewat media. Semoga kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua insya Allah ila yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sedikit hikmah Idul Fitri setelah kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau arti daripada Ramadan atau Ramadan ini artinya panas atau membakar. Jadi boleh diartikan kalau kita punya dosa 1 bulan 1 kintal, 11 bulan 11 kintal, Ramadan datang. Ya Ramadan, ya Ramadan, sinailaika bil ghufaran. Ya Ramadan, ya Ramadan, sinailaika bil ghufaran. Aku Ramadan datang, aku Ramadan datang, akan membakar dosa-dosamu, sehingga pada akhir Ramadan kau akan menjadi orang yang Idul Fitri, kau akan menjadi orang yang suci. Betapa kemuliaan Ramadan membakar dosa-dosa kita. Kalau 1 bulan 1 kintal, 11 bulan 11 kintal, masuk bulan Ramadan kita berpuasa, dibakar dosa-dosa kita. Kalau masih ada sisa-sisa dosa kecil, mungkin kita ngerumpi atau mungkin kita bicara yang kurang pas, semoga dengan zakat fitrah akan lebih sempurna, akan lebih bersih lagi puasa kita. Namun mohon maaf, hablum minallah wa hablum minannas. Kalau masalah zakat, puasa, haji, kemudian sholat, ini adalah pengabdian kita kepada Allah. Bahkan kalau kita punya salah kepada Allah, mungkin mohon maaf dengan istighfar Allah akan ampuni. Karena Allah Maha Pemurah, Allah lagi penyayang. Nah, ini yang akan kita bicarakan adalah hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia pasti punya dosa. Maka setelah selesai Idul Fitri, udah menjadi kebiasaan, tradisi yang sangat bagus. Orang yang ada di mana-mana kepengin silaturahim pada orang tua, kepengin silaturahim dengan keluarga, dengan family, handai tolan, kepengin silaturahim tatap muka. Banyak orang-orang mudik, tapi tahun ini dilarang untuk mudik. Karena kalau kita mudik, mungkin kita banyak penyakit yang dibawa, nanti akan berdampak tidak baik. Silaturahim bukan membawa rahmat, tapi membawa bencana. Jadi sebaiknya silaturahim sekarang teknologi sudah maju. Teknologi sudah modern, bisa lewat telepon, bisa lewat handphone, bahkan bisa lewat video call, dengan media-media yang lain bisa untuk berkomunikasi. Kemudian ada satu kisah di kala Rasulullah SAW berkhutbah. Selesai Rasulullah berkhutbah, kemudian berdoa. Setelah doa, biasanya Rasulullah turun, ya biasa salaman dengan para sahabat sebagai bukti kesenangan Ramadan telah selesai. Tapi waktu itu tidak. Rasulullah bahkan berbalik menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya sebagai mengucap, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Masya Allah. Para sahabat bertanya, bingung. Setahu saya nggak ada orang berdoa di hadapan Rasulullah. Rasulullah amin, amin, amin. Kaget. Karena mohon maaf, Rasulullah itu orangnya ganteng, sempurna betul.
ganteng, bagus. Jadi para nabi itu gak ada yang jelek. Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa, sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus sampai ke bawah Nabi Muhammad, orangnya ganteng-ganteng, pinter-pinter, itu nabi. Jadi kalau orang mengatakan nabi kok bodoh, gak mungkin. Nabi pasti pandai, karena orang yang telah dipilih oleh Allah. Lah, dikala Rasulullah berdoa, semua itu menyimak, kaget. Biasanya Rasulullah turun kok amin amin sampai 3 kali. Setelah turun dari mimbar, kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, setahu saya nggak ada orang berdoa di hadapanmu Rasul, kenapa kok amin 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 sampai 3 kali? Masya Allah. Hari ini saya akan bertanya pada para sahabat-sahabat, tahukah siapa orang yang paling rugi pada hari ini? Wah, banyak yang bertanya, orang yang puasanya tidak habis 1 bulan, mungkin mukah di tengah jalan, atau orang yang sakit, atau orang yang tidak bisa sodako, orang yang tidak bisa zakat, semua banyak usul. Rasulullah tersenyum, bukan, udah bagus semuanya itu. Siapa orang yang rugi? Adalah orang yang mempunyai dosa. Dia telah memfitnah seseorang, tapi dia belum sempat memohon maaf. Subhanallah, kaget. Maka amin 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 3 kali. Jibril berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berdoa di hadapan Allah. Apa isi doanya? Yang pertama, ya Allah, jangan kau terima ya Allah doa ibadah puasa orang-orang yang telah memutuskan tali persaudaraan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang telah memutus tali persaudaraan. Maka sangatlah penting diperhatikan, setelah kita sholat id ini pulang, siapa orang yang harus kita mintakan maaf terlebih dahulu? Apa orang tua kita? Bukan. Kalau seorang suami, istri kita. Kalau istri adalah suami kita. Karena mohon maaf, dosa yang paling besar di dunia kalau piantun Jawa ingin diko, konco sak kasur, konco sak dapur, konco sak sumur, konco sak jalur, konco sak sedulur. Siapa? Konco sak kasur. Suami istri itu dosanya paling banyak. Kadang-kadang saling mendiamkan, marah, jotak, mangkel, menengan, dan sebagainya. Maka biasanya kalau mau bersalaman, suami istri begitu beratnya. Maka pesan saya, pulang sholat id, orang yang pertama kali disungkemi adalah suami kita atau istri kita. Yang kedua adalah konco sak dapur, Pak D, Bude, Pak Lek, Bule, keluarga kita. Kemudian konco sak sumur, Pak RT, Pak RW, dan sekitarnya. Konco sak jalur, kawan kita. Konco sak sedulur, saudara-saudara kita. Tapi yang paling utama adalah konco atau suami istri. Yang satu, 2. Amin. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima ya Allah doa ibadah puasa orang-orang, mohon maaf, mana ini yang kedua ini adalah doanya orang-orang yang wanguku kol walidin, durhaka kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, puasanya tidak akan diterima oleh Allah, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah bagi wanguku kol walidin, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, orang tua itu wajib dihormati, wajib dimuliakan. Maka kepada saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, apabila mendengarkan ceramah ini, setelah kita itu pulang Idul Fitri, ingat, adalah orang tua kita. Jangan memutus tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, mohon maaf, kita jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Banyak contoh. Siapakah dia? Alqamah, orang yang begitu taat beribadah, tapi dikala sakaratul maut dia tidak bisa mati, lama sakaratul maut. Maka Nabi pada waktu itu bertanya, adakah dia punya orang tua? Ada. Di mana? Cari dia. Setelah orang tuanya dicari, subhanallah, kemudian orang ibunya tadi, aku tidak akan mengakui, aku tidak rela air susu saya diminum oleh anakku yang bernama Alqamah. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, di hadapan rumahnya disiapkan kayu bakar. Kita bakar saja Alqamah rame-rame. Dikala jasad atau badan Alqamah ditaruh di atas kayu bakar,
Maka Rasulullah berkata, wahai ibu, anakmu akan aku bakar. Loh, kenapa? Karena dosanya kepada kedua orang tua tidak akan diampuni. Barangkali dengan dia dibakar nanti dosanya akan dimaafkan oleh Allah. Kemudian pada saat itu aku ampuni anak saya. Kalau orang Jawa lematang, tegel lorone ora tegel patine. Masya Allah. Maka saat itu beliau bisa mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau wafat. Ini adalah sangat penting sekali. Jadi satu, jangan sekali-kali kita durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali kita memutus tali persaudaraan. Nah yang penting yang ketiga ini, mohon maaf, bukan berarti saya menyinggung. Ya Allah, jangan kau terima ya Allah doa, ibadah, amalnya istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Masya Allah. Saya berkeyakinan para pemirsa, tidak ada yang berani pada suami. Nggak ada, paling pol ngeyel ya. Maka saya berdoa lewat mimbar ini, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu ini menjadi ahli surga, menjadi istri-istri yang solehah. Ad-dunya mata'un, dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan adalah mar'atus solehah, wanita yang cantik dan salehah. Kata Al-Mukarram Bapak Ki Haji Romai Rama, beliau katakan, setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Alhamdulillah. Jadi dengan kesempatan Idul Fitri ini, saya ulangi sekali lagi, jangan ada di antara kita mendendam atau memutus tali persaudaraan. Doa amalan tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, jangan ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sebaik apapun amal mereka, Allah tolak. Yang ketiga, jangan ada istri yang durhaka kepada suaminya. Mestinya tidak hanya itu, suami-suami yang durhaka kepada istrinya. Subhanallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.